Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait limit tak hingga. Oke, kita mulai dari suatu masalah ketika kita punya fx sama dengan 1/x. Nah, berapakah nilai dari f0? Kemudian, berapakah nilai dari limit x mendekati 0 dari si fx? Oke, kita mulai. Nah, ketika f0, artinya apa sih? F dievaluasi tepat di 0. Kita lihat fx ini pecahan 1/x. Yang mana domain dari fungsi ini itu kan penyebut tidak boleh 0. Nah, artinya kalau kita input 0, ya nggak bisa. Atau 1/0 tidak terdefinisi. Nah, maka kita katakan untuk F0, jawabannya apa? Tidak ada. Nah, F0 tidak ada. 1/tepat 0 tidak ada. Sekarang bagaimana nih kalau mendekati? Limit X mendekati 0 dari fx. Oh, Kak, berarti kan 1 dibagi sama yang mendekati 0. Berarti 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil. Berarti hasilnya sangat besar dong, tak hingga. Hati-hati. Limit X mendekati 0 fx. Berarti kan dia bentuknya apa tadi? Limit X mendekati 0 dari 1/x. 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil, memang hasilnya akan sangat besar. Tapi hati-hati, kalau seandainya saya tulis tak hingga, benar salah? Salah. Kenapa? Karena X-nya mendekati 0. Nah, 0 bisa dari kanan, bisa dari kiri. Nah, memang benar hasilnya itu tak hingga ketika saya dekatinya dari kanan. Nah, dia hasilnya tak hingga. Tetapi kalau seandainya saya dekatinya dari 0 dari kiri, maka kita lihat ini kan 0 nih. Dari kiri. Dari kiri kecil dari 0 negatif. 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil tapi negatif. Berapa hasilnya? Ya minus tak hingga. Nah, makanya kan kita katakan hati-hati. Limit X mendekati 0 dari 1/x itu bukan tak hingga. Tapi apa? Tidak ada. Tidak adanya kenapa? Karena kalau didekati dari kanan, itu tak hingga, didekati dari kiri, itu minus tak hingga. Berbeda. Artinya limitnya tidak ada. Oke, jadi lihat. Ya, F0 nggak ada, limit X mendekati 0 dari Fx juga tidak ada. Alasannya apa? Kalau F0 tidak ada ya karena kita lihat 1/0 tidak terdefinisi gitu ya, atau di luar domain. Sedangkan kalau limit nggak ada, kenapa? Karena didekati dari kanan dan didekati dari kiri dia berbeda. Gitu ya, ini hati-hati ya. Biasanya mahasiswa apa jawab, oh tak hingga. Salah. Jawabannya apa? Tidak ada. Oke, lain hal kalau seandainya saya punya fx sama dengan 1/x kuadrat. Nah, sekarang f0 apa? F0 sama aja ya. F0 tidak ada. Ya, karena 1/0 nggak ada. Tidak ada definisi. Nah, kalau limit X mendekati 0 dari si fx, nah lihat dulu. Ya, dari kanan sama dari kiri. Kalau dari kanan, kita lihat nih, 0 dari kanan. Berarti kan 1 per sesuatu yang sangat kecil. Ya, positif, dikuadratin positif ya. Nah, 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil, oh besar. Nah, besarnya ini berarti tak hingga. Membesar tanpa batas. Nah, gimana nih kalau didekati dari kiri? Nah, ternyata kalau didekati dari kiri, maka negatif kan? Ini 0 didekati dari kiri negatif. Tapi pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti kan yang negatif ini kena pangkat 2 jadi positif. Ya, 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil positif nih gara-gara pangkat 2. Ya udah, hasilnya tak hingga.
Barulah ketika kasus seperti ini, maka kita katakan bahwa hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat adalah tak hingga. Oke, gitu ya. Jadi di sini limit tak hingga itu biasanya terjadi ketika bentuk dari hasil limit ketika kita substitusi, kita memiliki bentuk di mana pembilangnya itu tak nol, penyebutnya nol. Kan yang sebelumnya, oh pokoknya yang pertama ada. Kalau ada ya selesai gitu ya. Terus kalau nol per nol, kita bilang sederhanain gitu ya, manipulasi. Nah ini, pembilang tak nol, penyebut nol. Nah ini nih, masuk kasus ke sini. Gitu ya, lihat ya. Jadi kalau seandainya kalian menemukan ya bentuk limit nih, terkhusus limit. Kalian menemukan bentuk limit di mana pembilang nggak nol, tapi penyebut nol, lihat kasusnya. Ya, sekali lagi, pembilang nggak nol, ini ya limit ya. Kalau F udah otomatis tidak ada. Ya, jadi pembilang tak nol, tapi penyebut ketika disubstitusi jadi nol, nah ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita ke contoh soalnya. Yang pertama, limit X mendekati 3 dari X plus 5 per X kuadrat tambah 2X min 15. Oke, kalau kita substitusi, apa yang terjadi? Berarti kan 3 tambah 5, 8 gitu ya. Terus, sedangkan yang penyebut gimana nih? 3 kuadrat, ya. 9 tambah 2 kali 3, 6, kurang 15, 0. Ya, pembilangnya tak nol, penyebutnya nol. Nah, maka kita harus lidiki nih. Kenapa nih bisa nol? Nah, coba. Kalau seandainya kita faktorkan, apa yang terjadi? Nah, nanti ya, dia apa ini X, terus biar 15, 53 ya. Jadi ini plus 5, ini min 3. Nah, mana yang mengganggu? Ah, ini nih. Ya ini 3, ini X min 3. Sedangkan X plus 5 ini nggak ganggu gitu loh. Mereka dengan 3 ini tidak membuat 2 ini nol. Tidak. Gitu ya. Artinya kalaupun kamu mau coret juga nggak masalah. Tapi nanti ini sisanya apa? Ah, sisanya jadi ini 1 X min 3. Pembuat di penyebutnya nol. Ya pembilangnya tak nol, penyebutnya jadi nol. Nah, gimana? Kita lihat. Kalau didekati dari kanan, lihat kan berarti logikanya apa sih? Ini kan satu dibagi sesuatu yang sangat kecil nih. Tapi kita perlu tahu. Kalau didekati dari kanan, 3 dari kanan, apa yang terjadi? Maka, ya, 3 dari kanan. Berarti kan lebih besar nih dari 3. Berarti kan dikurang 3 positif. 3 dari kanan dikurang 3. Itu positif yang sangat kecil. Maka nanti hasilnya 1 per X min 3 sama dengan tak hingga. Nah, tapi ketika kita dekati dia dari kiri, hati-hati, 3 dari kiri apa sih? 2 komaan. 2 komaan dikurang 3, negatif. Satu dibagi sesuatu yang sangat kecil, negatif. Sesuatu yang mendekati nol terus negatif. Apa? Minus tak hingga. Berarti dari sini apa kesimpulannya? Limit X mendekati 3 dari 1 per X min 3, kita katakan tidak ada. Gitu ya. Jadi hati-hati nih ketika kamu nemuin pembilang nggak nol, tapi penyebut nol. Ini harus diselidiki nih, kanan kirinya. Oke, gitu ya. Kemudian, nah ini nomor 2, sekan. Gimana sekan? Ya udah. Ya kita ingat biar mudah, saya ubah nih jadi cos. Nah, pi per 2. Jadi 1 per cos X. Nah, kira-kira gimana nih kalau 1 per cos X? Nah, cos pi per 2, cos 90 itu 0 kan? Berarti pembilang tak nol, penyebut mendekati nol. Sekarang, gimana nih? Berarti kan kita menemukan, sekali lagi pembilang tak nol, penyebut nol. Berarti coba nih, kita lihat 2 kasus nih. Ya, pada dasarnya apa? Satu dibagi sesuatu yang sangat kecil. Tapi apakah dia tak hingga atau minus tak hingga atau ternyata dua-duanya gitu sehingga limitnya tidak ada. Nah, ini kita perlu lihat ya. Jadi, pertama, kalau kita lihat pi per 2 dari kiri, lihat nih, pi per 2 dari kiri artinya apa? Ya, ini pi per 2, kirinya gitu, lebih kecil dari pi per 2. Artinya, kalau dari sistem kuadran, di mana letaknya? Pi per 2 kan di sini ya, ini kan 0, ini pi per 2, maka pi per 2 dari kiri mundur sedikit di sini. Artinya letaknya masih di kuadran 1. Cos di kuadran 1, ya, berarti kan apa? Mendekati 0, positif. Ya, jadi posisinya kasar ya kan pi per 2 90 derajat gitu ya.
Nah, pi per 2 dari kiri kasarnya itu 89 derajat, koma sekian sekian derajat. Gitu ya. Jadi masih kuadran satu. Ya, berarti berapa? Nol, positif. Maka, ya, apa? Satu dibagi sesuatu yang sangat kecil, ya hasilnya membesar gitu ya, tak hingga tambah batas. Gitu ya. Jadi nanti sama dengan tak hingga. Sekarang bagaimana kalau didekatinya dari kanan? Pi per 2 dari kanan. Berarti kan lebih besar nih dari pi per 2. Ya, pi per 2 90 derajat. Ini ceritanya 90 koma sekian derajat. Berarti kan masuknya di sini nih. Kuadran berapa dia? Kuadran 2. Kuadran 2. Ya, mendekati pi per 2. Ya, berarti cosnya bernilai apa? Negatif. Jadi mendekati nol, tapi negatif. Ya, kenapa negatif? Kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif. Jadi nanti, nah, 1 per cos X, ya, dibagi, ya sesuatu yang mendekati nol tapi negatif, jadinya apa? Oh, minus tak hingga. Gitu ya. Ah, berarti apa? Dari kanan, dari kiri dia beda. Gitu ya. Maka dari sini, kita katakannya udah, jawabannya apa? Tidak ada. Gitu ya, tidak ada limitnya. Kecuali, ya sekali lagi, kalau seandainya secant kuadrat. Kosekan kuadrat kan ini kan cos kuadrat otomatis kan walaupun dia mendekati apa nol negatif gitu ya, tapi dikuadratin dia akan positif. Jadi ini tak hingga baru ada. Ketika ini secant kuadrat gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya. Oke, ini dia ya soal-soal terkait ya limit tak hingga. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.